Alhamdulillahirabbil alamin. Permisa, kita kembali lagi di Fajar Berkah. Pasti berkah. Nah, kita bakalan lanjut ya bahas-bahas tentang penyakit ain. Betul. Ternyata masih banyak yang harus kita bahas nih tentang penyakit ain ya. Kak Diki banyak Tadi sekali ya. berbicara tentang biasanya ini status ibu-ibu di rumah Betul. atau pemirsa di rumah jangan-jangan. benar. Masya Allah, tabarak Allah. Tapi banyak kok Sering ya? memang seperti itu. Iya, Ya, banyak. itu Pak Ustadz kadang gini ya Pak Ustadz, jujur aja banyak orang membuli. Iya Pak Ustadz. Padahal tadi kan dijelaskan Pak Ustadz, dengan kita mengucapkan Masya Allah, tabarak Allah, itu biar orang lain tuh terhindar dari ain. Ain, betul. Iya. Dari penyakit ain itu sendiri. Betul, tapi banyak banget ya Kak Reno. Betul. Kak Kinan Gen Z biasanya sekarang yang suka yang ngebully membuli. ibu-ibu gitu ya. Betul. Apalagi saya sering bahkan ucapin Masya Allah, tabarak Allah di status saya Pak Ustadz. Itu gimana pendapat Pak Gini, Ustadz? kalau kita mengucapkan sesuatu kepada orang lain ya ucapkan saja. Melihat sesuatu, Masya Allah, cantiknya kamu, Masya Allah, kamu pinter banget gitu ya, nggak apa-apa. Setelah itu sih tidak masalah gitu. Kalaupun orang nanti mau membuli kita so suci atau apa, itu bukan bagian kita. Urusan kita itu adalah meluruskan syariat yang sudah diajarkan Rasulullah. Ketentuan yang benar. Ketentuannya begitu saja. Ya orang lain mau ngajarkan kita, kamu masuk suci, so ini ya itu urusan. Kalau misalnya kamu masuk suci, innalillahi Wa inna ilaihi raji'un. kan itu ain juga kan? Iya. Betul. Kamu so suci, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Gitu kan kita disumpahin sama orang kan? Iya, so suci lu. Innalillahi ya Allah, saya kembalikan lagi kepada Betul Pak Ustadz. Apa saya harus buat kan gini, Masya Allah, tabarak Allah, terus diakhirin innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus status bawahnya gitu Pak Ustadz. yang enggak juga. Ucapan dalam hati ya Pak Ustadz. Dalam Enggak hati. juga gitu. Innalillahi ya. Nyambung yang barusan kita bahas status dan lain sebagainya tentang penyakit ain itu sendiri. Iya, Apakah kemudian penyakit ain itu adalah merupakan penyakit turunan Tidak, atau bukan. diwariskan? Tidak. Penyakit ain itu tadi yang saya katakan, penyakit ain itu timbul karena pandangan buruk orang lain. Mhm. Dia bukan turunan buat, tapi itu ada akibat pandangan buruk orang lain. Pandangan buruk. Baik. Jadi orang lain sering ya berkata buruk kepada kita atau misalkan tadi gitu ya, Ya. memuji-muji, akhirnya kita tuh jadi ujub ria, jadi saya paling ganteng nih, Betul, meremehkan. betul. Ya, itu Meremehkan jadi yang jadi lain. ain. Kalau itu terus mengidap dalam hati kita, nah itu nanti timbul penyakit fisik jadinya. Kalbunya juga harus bersih. Ya, Iya. betul. Ya, berarti. Makanya kita gak usah dipuji orang lain, Masya Allah, tabarakallah. Dihina orang lain, innalillahi Ilahi wa inna ilaihi raji'un. Oh, bukan kalau dihina orang lain bukan subhanallah ya Pak Ustadz. Subhanallah tuh kalau Iya. kita misalkan ada Bencana ini ya? Bencana. ya itu petir geluduk dalam Kalau bahasa Sunda tuh. Ya, Itu ada petir yang Oh, yang ya baik-baik ya Pak Baik, Ustadz. kalau astagfirullahalazim Pak Ustadz. Nah, itu Iya. biasanya kalau kita berbuat sesuatu yang keluar syariat, bermaksiat. Karena penting juga nih Pak Ustadz, karena kan selama ini pemahaman saya pribadi ataupun juga di beberapa pemirsa, innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu adalah sesuatu hal kedukaan. Iya, betul. Kalau betul. secara Sudah jadi modern itu stigma betul, ya. karena dalam surat Al-Baqarah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu adalah diajarkan oleh Rasulullah ketika kita mendapat musibah. Musibah itu ingat bukan meninggal, Iya. bukan hanya betul. meninggal kan? Iya. Tetapi Misalkan kita mindset- jatuh, naik tangga, keseleo di Iya. tangga, Gerbuk gitu. kedebuk lah istilahnya. Ada bunyinya. Iya, ya. kita langsung mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi Raji'un. raji'un. Itu memang yang Jadi diajar. bukan subhanallah Bukan. ya. Kalau subhanallah tuh lihat pemandangan yang bagus. Pemandangan yang bagus, gunung-gunung subhanallah. Jadi justru menghina orang, misalnya jatuhkan subhanallah, kasihan banget. Jadi menghina ya Pak Ustadz. berarti ini Kalau orang jatuh kita nyebutnya innalillahi wa inna ilaihi Innalillahi. Kalau kita yang jatuh kita astagfirullah. Bukan, innalillahi Oh, juga. innalillahi juga. Sama. Kalau yang astagfirullah itu contohnya begini, kita tidur siang, tiba-tiba asar, zuhur kelewat. Nah, langkahnya bangun astagfirullah. Karena kita sudah bermaksiat kepada Allah. Tapi gimana nih Pak Ustadz, kan Kinan biasanya kalau jatuh ya refleks aja, aduh gitu, bukannya Nggak apa-apa, astagfirullah atau kalau apa. untuk belajar mah, aduh Innalillahi. innalillahi wa inna ilaihi raji'un. berarti ilmu baru ya buat pemirsa ya. Iya, itu artinya diajarkan oleh- mengucapkan ke setiap kejadian itu ada maknanya tersendiri. Tapi ya. ada yang paling ekstrim yang bagus, tapi Apa itu itu? tidak bisa dilakukan oleh orang biasa. Aduh, kenapa itu Pak Ustadz? Itu karena tingkat keilmuan keagamaan yang sudah sangat bagus. Ketika tertimpa musibah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, alhamdulillahirabbil alamin. Coba. Wah, Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. alhamdulillahirabbil alamin. Itu tingkat keimanan yang sungguh luar biasa. Gimana Ketika mendapatkan musibah tapi dia bersyukur. Iya.
luar biasa. Wow. Tapi itu juga harus disertai dengan hati yang ikhlas ya Iya. ketika kita dapat misalkan musibah, kemudian kita bilang innalillahi wa inna ilaihi raji'un, terus alhamdulillahirabbil alamin, itu harus disertai dengan hati yang sudah ikhlas. Ternyata terjadi Itu seperti makanya ini. tidak bisa dikerjakan Iya. oleh orang-orang yang biasa. agamanya hanya orang Iya. agama awam istilahnya. Kita hanya bisa betul. ini gitu memahami yang biasa. betul. Kita bisa innalillahi wa inna ilaihi cukup. Tapi orang-orang yang kaum sufi yang sudah teruji agamanya, sudah kayaknya bukan golongan kita. Iya. Kita Betul. saya juga mengakui lah. Itu Iya. bukan golongan itu kalau yang udah luar biasa dia timba musibah itu innalillahi alhamdulillah. Kenapa? Kuncinya di mana? Ikhlas, bukan. Bukan, karena setiap musibah menggugurkan dosa. Betul, betul, Tapi betul. kan Pak Ustadz, masa kayak gitu kita harus musibah terus tiap Iya, hari? iya. Hilang Bener dosanya, nggak? betul. Makanya Makanya- Diki dan Kakina dan Itu pemirsa juga. betul. Ukurannya kan bukan ukuran orang-orang kita gitu ya. Kalau orang kita kan ya kadang-kadang ya tadi seperti Kinan gitu terjatuh. Aduh, gitu. Iya. Innalillahi wa gitu. Itu memang sudah terdidik dalam kaidah yang memang keilmuan agamanya luar biasa. Luar biasa. Pak Ustadz Gitu. kembali lagi tentang ain Pak Ustadz. Ya. Ini masyarakat atau pemirsa di rumah ini sering khawatir Pak Ustadz. betul. Apalagi ain itu kan lihat fisiknya, Betul, physically. lihat medianya. Apakah Lihat. kita harus bercadar Pak Ustadz? Biar orang-orang tuh nggak melihat kita. Iya. Nyambung dengan tadi media, beberapa yang saya lihat juga banyak yang diberikan sensor Betul. ketika ada foto di Iya, bagian muka. Apakah itu salah satu juga cara agar kemudian tidak terkena penyakit ain? Ya, betul. Ya, kalau di dalam tadi kaidah kaidah dalam hadis, karena itu pandangan itu betul terhadap wajah. Makanya kalau ya walau misalnya mungkin salah satu itunya tadi berdoa atau tadi menutup itu salah satunya ya. Makanya kita kalaupun di medsos atau apa sangat hati-hatilah. Semakin kita tampil di medsos itu sangat hati-hati. Gitu. Semakin kita dipuji orang di medsos, jangan lupa masalah tabarakallah, masalah tabarakallah. Masalah tabarakallah. Kalaupun ada yang hina dijawab sama kita, tagline jawab aja innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Supaya hati kita itu tetap bersih, karena tujuan kita mungkin tag di medsos bukan untuk memamer-mamer kecantikan, untuk ria bukan. Gitu. Terkadang kan kita ambil positifnya, menyampaikan sesuatu. Berarti kalau begitu kita berfoto atau saya berfoto pun sebetulnya tidak dilarang ya Pak Ustadz? Sebenarnya dalam kaidah itu sebenarnya tidak masalah, cuma jadi masalah itu perbuatan orang lain terhadap diri kita gitu. Kitanya sendiri sih ya cukup ya Allah, aku berlindung pada engkau dari jahatnya apa yang dia pandangan manusia gitu. Tidak masalah sebenarnya kaidah-kaidah begitu. Para alim ulama juga kalau banyak kok alim ulama yang foto-foto sekarang tidak mempermasalahkan hal demikian. Cuma yang jadi masalah itu orang yang memandangnya ini yang jadi masalahnya betul, tuh gitu. betul. Karena dia punya persepsi yang lain. Betul. Ketika ilmu nggak tahu masalah ain, ya udah deh foto Kang Diki langsung dipandangin. Masya Allah, saya Atau khawatir foto Pak Kang Ustadz. Kinan itu. Tapi berarti Ain juga bukan mandang siapa wanita atau pria, terus juga di pedesaan atau di kota gitu, enggak ya Pak Ustadz ya, dimanapun itu Ain berada. itu dimanapun berada, mau medianya di apapun. ya media apapun, mau kita ada di belahan dunia lain ya. Atau di dunia itu maksudnya di Iya, negara di lain. daerah lain, di negara Mau di lain. Eropa, di betul. Amerika, ketika kita ketemu ya itu juga salah satu. Iya. Dan cara mencegahnya yang pasti ini gimana Pak Ustadz? Apakah saya harus nggak usah pakai medsos lagi Pak Ustadz? Karena sedih saya Pak Ustadz. benar-benar. Yakin. Terus juga Pak Sanggup, Ustadz pikiran Iya, tadi. kadang Ya, nggak sanggup Pak Ustadz. begini, suatu perjalanan hidup di dunia itu pasti ada kemajuan apapun lah dalam segi teknologi. Cuma yang perlu kita sikapi itu adalah secara syariat Islam. Nah, tujuan kita dalam medsos itu bagaimana? Itu harus bertanya dulu. Kalau kita jual medsos itu mau ria menunjukkan kecakapan kita, kecantikan kita, lebih baik kita berhenti. Jangan. Nah kalau bercadar gitu kan setahu Kinan mata juga bisa jadi ini ya, bisa jadi Ain juga ya Pak. Ya Terus kalau gimana dalam nih? dalam posisi tadi dalam pandangan ya karena berpandangan ya pasti. Ada eye contact. Walaupun dia Masih pakai ya? cadar juga tetap saja. Iya, Oh, betul. masih. Kalau Tapi salam kaidah itu ya, kaidah Iya. syar'inya gitu. Berarti harus pakai kacamata Pak Ustadz. Enggak cadar juga ada gitu, Kak tahapan-tahapannya Diki. ya. Jadi lebih baik tadi gini ya, kalau kita pun mau misalkan kita mau siaran di medsos, tadi yang saya ajarkan itu minimal membaca doa tadi, Ada doa-doa. yang al-ikhlas, al-falaq, an-nas, gitu kan Amalan-amalan kita, tentunya ya, betul. Pak Ustadz. Doa dulu kita, baru kita misalnya lakukan siaran atau apa gitu. Kita misalkan mau demo masak apa gitu, atau demo yang lain bikin melukis atau apa ya silakan, karena itu satu media yang memang dalam teknologi itu kan modern kemajuan zaman ya, dan Islam tidak menutup itu sebenarnya.
Cuma kita tinggal bijak saja. Harus pinter lah kita menggunakan memilih. Betul. Kak Diki, pemirsa kayaknya mau ada yang nanya mungkin. Oh ya, ya, di sini. jangan Ya, lupa jangan kalau lupa. Kemana untuk tuh bertanya, kontaknya? ya, kalau untuk bertanya Karino, jangan lupa untuk menghubungin di kontak kita di 0813-9447-7912. Jadi pemirsa di rumah bisa bertanya-tanya ya kepada Pak Ustadz tentunya Betul. seputar tema kita pada hari Penyakit ini. ain. Penyakit Betul. ain, tentang penyakit ain itu ya. Oke, Jadi baik. luar biasa sekali penyakit ain ini Pak Ustadz. Iya. Jangan lupa kita selalu mengucapkan apa tadi? Masya Masya Allah, Allah, tabarakallah. tabarakallah. Kalau udah ada yang jelek-jelek kita bilangnya Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau ilmunya naik lagi, alhamdulillah. Seperti itu kita udah dapat ilmu tadi ya. Dan pemirsa di rumah jangan kemana-mana. Kita ada yang lewat dulu ini. Masih ada segmen yang paling seru setelah Betul. ini. Ya. Tapi jangan kemana-mana pemirsa di rumah. Tetap stay saja menunggu kami di Fajar Berkah. Pasti berkah.